Ibu, Bapak, Suster, dan saudari-saudari, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam suasana yang berbeda ya Bapak Ibu, suasana yang istimewa karena kami ada di sekolah, di ruangan AFA ini, dan Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Kita bertemu secara virtual atau di dunia maya, yaitu memang komunikasi yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, di mana kita harus menjaga jarak, tidak boleh terlalu mengumpulkan massa, begitu ya Bapak Ibu. Tetapi hal ini tentunya tidak akan mengurangi nanti untuk forum komunikasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini SMA Sede Sapiense memang mengadakan forum komunikasi sekolah dengan orang tua untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021. Sebelum forum ini kita buka, begitu, mari kita mohon berkat rahmat Tuhan agar forum komunikasi ini boleh diberikan kelancaran. Saya akan memimpin secara Katolik, dan Bapak Ibu yang mungkin berkeyakinan lain bisa menurut keyakinannya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih Bapa, Engkau masih berikan pada kami semua, baik yang ada di sekolah ini maupun di rumah, Bapak, Ibu, orang tua murid kelas 12, satu kesehatan yang sungguh sangat berharga bagi kita semua. Bapak, pada pagi hari ini kami akan mengadakan forum komunikasi dengan para orang tua wali murid kelas 12. Kami mohon bimbingan-Mu agar di dalam kegiatan ini sungguh Engkau selalu akan mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar sungguh boleh kami dapat memulai menyelesaikannya, dan tentu Engkau yang akan menyempurnakan sehingga sungguh forum komunikasi ini boleh menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan para orang tua untuk di dalam mendampingi putra-putri kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu, dan kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Akhirnya doa ini kami serahkan hanya dengan perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga Bunda kami, Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Sede Sapiense, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan Suster, serta saudari-saudariku yang terkasih, seperti yang telah tadi kami sampaikan, bahwa kita memang pagi ini hanya bisa bertemu di dunia maya. Karena apa? Yaitu karena makhluk kecil yang bernama corona. Itulah sehingga tata kehidupan kita sungguh banyak harus mengalami penyesuaian. Seperti komunikasi ini yang dimana Bapak Ibu saat putra-putrinya kelas 10, kelas 11, kita saat mengawali tahun ajaran baru, pasti kita akan mengadakan pertemuan di mana sekolah akan menyampaikan sosialisasi untuk segala kegiatan program-programnya untuk tahun ajaran yang ke depan, sehingga kita bisa mendampingi putra-putri kita bersama untuk mencapai tujuan yang baik. Dan pada pagi hari ini kita tidak bisa seperti yang lalu, yaitu di aula bersama-sama bertatap muka, tapi kita hanya lewat
dunia maya ini. Tetapi hal ini seperti yang telah saya sampaikan tidak akan mengurangi makna untuk forum komunikasi ini. Nanti Bapak Ibu ini pun akan dialami oleh putra-putri kita. Sementara waktu ini mereka akan belajar di rumah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru hanya di dunia maya, yaitu di sekolah. Dalam model pembelajaran jarak jauh ini, kita perlu bekerja sama. Bapak Ibu yang akan mendampingi dan membimbing di rumah, dan kami pendamping dan pembimbing di sekolah, tentu perlu menyamakan persepsi agar pendampingan kita bisa maksimal. Itulah Bapak Ibu, forum komunikasi ini diadakan oleh SMA Sede Sapiense. Bapak Ibu, pagi ini kami yang ada di tempat ini di sekolah SMA Sede Sapiense, kami hadir bertujuh Bapak Ibu. Di sebelah kiri saya ada Suster M. Fransina OSF selaku koordinator SMA Sede Sapiense dan SMP Maria Medriatik. Lalu saya sendiri Ibu Lenawati, dan sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andreas Jarod Suryo Legowo yang nanti per 1 Agustus akan menggantikan saya melanjutkan tugas sebagai Kepala Sekolah SMA Sede Sapiense. Lalu di belakang paling kanan ada Bapak Rudi Budianto SPD selaku Wakasek Kurikulum. Di sebelahnya Ibu Sri Kristiani SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Sebelahnya lagi ada Bapak Alexander Agung Prasetyo SSI selaku Wakasek Sarana Prasarana. Dan yang paling kiri ada Bapak FX Bagio SPD selaku Wakasek Humas. Baik Bapak Ibu, memang kami pada pagi hari ini hanya bertujuh, sedangkan Bapak Ibu wali kelas 12 memang ada di tempat ini juga. Mungkin Bapak Ibu sudah berkenalan lewat grup-grup kelas mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita akan menggunakan forum ini semaksimal mungkin karena memang waktunya terbatas, di mana seperti undangan kami, di mana forum komunikasi ini akan berlangsung dari pukul 10 sampai 11.30. Kita akan mensosialisasikan kegiatan dan peraturan akademik yang nanti akan diadakan selama tahun ajaran 2020-2021 ke depan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Andreas Jarod Suryo Legowo. Dan Bapak Ibu supaya forum komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang kami sosialisasikan bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu di rumah, maka perlu adanya kesepakatan yang perlu kita pegang bersama. Yaitu yang pertama, dalam forum komunikasi ini Bapak Ibu terpaksa kami bagi menjadi 3 kelompok Google Meet yang akan dilayani oleh 3 admin dalam waktu yang bersamaan. Agar pembicaraan dapat tertangkap jelas oleh Bapak Ibu di rumah, memang kami mohon maaf jika mikrofon Bapak Ibu dimatikan oleh admin kami. Yang kedua, namanya forum komunikasi ya Bapak Ibu, pastilah ada timbal balik. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu nanti dapat memberikan masukan, tanggapan, atau mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan di bagian chat. Tidak perlu sampai
selesai Bapak Ibu. Mungkin nanti pada saat Pak Jarod itu menyampaikan sosialisasi, Bapak Ibu memang ingin bertanya bisa langsung saja menuliskan. Jika memang nanti pertanyaan itu ternyata di sosialisasi ada, memang nanti kami tidak akan menyampaikan. Berarti itu sudah ada di sosialisasi. Tetapi jika memang tidak ada, kami pasti akan menyampaikan di forum ini sehingga Bapak Ibu punya jawaban. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mengingat keterbatasan waktu, mohon dapat menyampaikannya dengan singkat dan jelas. Begitu. Baik Bapak Ibu, kami tidak akan berpanjang lebar supaya forum komunikasi ini bisa berjalan dengan maksimal dan apa yang akan kami sampaikan dari sekolah ke orang tua ataupun nanti orang tua yang akan memberi masukan atau pertanyaan supaya bisa sungguh menjadikan satu yang kita bisa bersama-sama seirama mendampingi putra-putri kita, terutama putra-putri kita ada di tingkat terakhir di kelas 12 di SMA Sedes ini. Tentunya kita mengharap mereka bisa dengan berhasil dengan baik, tidak minimalis saat nanti di akhir tahun ajaran. Begitu ya Bapak Ibu ya, amin ya. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, kesempatan pertama ini kami akan berikan pada Suster Fransina OSF untuk memberikan sambutan. Pada yang terhormat Suster Fransina, saya persilakan. Yang kami hormati Kepala SMA Sedes Sapiensi Dr. Anda Lenawati Winarto, Dr. Andes Andreas Jarod Suryolegowo, Bapak dan Ibu Guru SMA Sedes Sapiensi, serta orang tua murid dan wali murid kelas 12 SMA Sedes Sapiensi dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan berkah dalam. Sebentar lagi putra-putri Bapak Ibu, khususnya untuk siswa kelas 12 SMA Sedes Sapiensi akan memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Sudah ada satu semester genap yang baru saja lalu, merupakan pengalaman yang indah dengan adanya wabah Corona-19. Sehingga karena peristiwa itu, kegiatan belajar dilaksanakan jarak jauh atau secara online. Semuanya itu untuk saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Dari pengalaman itu, kita dapat mengambil hikmahnya yang positif. Anak tetap memiliki semangat belajar dengan baik. Para guru bekerja keras, cerdas, ikhlas untuk membangun kreativitas agar guru dalam melaksanakan PJJ pembelajaran jarak jauh sungguh menarik, menyenangkan, sehingga para murid tidak merasa bosan. Segala sarana, prasarana yang digunakan oleh guru telah dipersiapkan dengan baik, tertata rapi. Sebab itu, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid untuk saling dapat menjaga kesehatan putra-putrinya, menciptakan tempat belajar dan lingkungan agar sungguh mendukung belajar anak-anak dengan baik. Juga anak diharapkan untuk berpakaian rapi, siap tepat waktu. Dan harapan kami juga anak banyak membaca buku untuk mendukung pembelajaran tersebut.
berlatih terus-menerus, dan usaha tugas dapat dikerjakan dengan tertib, penuh tanggung jawab, dan diserahkan kepada guru yang bersangkutan tepat pada waktunya. Dan kami harap supaya orang tua juga kontrol terhadap tugas-tugas yang diberikan. Dari pembelajaran jarak jauh, anak belajar untuk mandiri, bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kami juga menghimbau supaya ada kerjasama dari orang tua murid, guru atau sekolah, dan hal itu bisa terjalin hubungan yang baik, sehingga segala ketantangan, kesulitan, ketidakjelasan dapat mendapatkan solusinya. Ditanyakan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon untuk dapat bekerja sama. Karena jika kita bersama pasti bisa untuk mewujudkan harapan cita-cita pendidikan SMA Marsuthirini Sede Sapiensia ini untuk dapat berhasil lebih unggul dan berkualitas. Sehingga SMA Sede Sapiensia tetap eksis dan diminati oleh masyarakat. Dan masyarakat tetap dengan suka hati untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMA Marsuthirini SMA Sede Sapiensia di Semarang ini. Dan semoga segala sesuatunya yang sudah kami rencanakan dengan baik, Tuhan memberkatinya, dan semoga hal ini juga menjadi sesungguhnya rencana Tuhan sendiri. Kami sebagai pelaksana utusan Tuhan di SMA ini, semoga dapat bekerja dengan baik, dengan tulus, dan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita, dan kita dimampukan untuk menjadi rasul-rasul Yesus dengan setia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Fransina untuk sambutannya yang tentu memberikan kita semangat begitu untuk mendampingi putra-putri kita, karena memang kita diutus baik Bapak Ibu sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru untuk mendampingi anaknya mencapai mimpi-mimpinya. Nah, untuk selanjutnya adalah sosialisasi sekolah, program-program sekolah, peraturan akademik, tata tertib, begitu ya Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Andreas Jarod Suryo Legowo. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Jarod. Terima kasih Bu Lina atas waktu yang diberikan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Lina, perkenankan pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman keluarga besar SMA Sede Sapiensia Semarang menyampaikan rencana program kerja yang akan kita laksanakan bersama-sama selama 1 tahun ke depan. Ibu Bapak, pada kesempatan ini kami masih akan memfokuskan untuk program kerja selama semester pertama, itu artinya mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020. Apa yang akan kami sampaikan ini bertitik tolak dari surat keputusan bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, dalam SKB 4 kementerian ini, ada 3 hal yang kemudian kami catat sebagai pedoman. Yang pertama adalah bahwa tahun ajaran baru 2020-2021
dinyatakan tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Kemudian yang kedua, ketika tahun ajaran baru itu tetap dimulai bulan Juli, maka model pembelajarannya masih perlu memperhatikan situasi kota setempat. Yang diperkenankan untuk menyelenggarakan model pembelajaran tatap muka itu hanya sekolah-sekolah yang sudah berada pada zona hijau. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, masih dilarang untuk menyelenggarakan model pembelajaran tatap muka, yang berarti mesti melanjutkan PDR, belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga, ketika sekolah itu sudah berada di zona hijau sekalipun, masih ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan untuk dapat menyelenggarakan model pembelajaran tatap muka. Tahap pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka itu memang ditentukan di sana, ada 4 langkah yang mesti dilalui. Yang pertama, tentu saja kota sekolah itu harus berada di kota yang sudah masuk ke zona hijau sebagai syarat pertama dan utama. Kemudian yang kedua, sekolah harus sudah mendapatkan izin dari Kanwil Pendidikan setempat. Syarat ketiga, sekolah harus sudah memenuhi daftar periksa protokol kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Sekalipun sekolah sudah berada di zona hijau, sudah mendapatkan izin dari Kanwil, sekolah sudah memenuhi seluruh standar untuk protokol kesehatan, itu tidak serta-merta sekolah boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Karena masih ada persyaratan yang keempat, dan persyaratan keempat ini berada di tangan Bapak Ibu selaku orang tua, yaitu bahwa model pembelajaran tatap muka yang berarti anak pergi ke sekolah itu harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Nah, 4 tahapan ini yang nanti akan menentukan boleh tidaknya sekolah menyelenggarakan model pembelajaran tatap muka. Kemudian kalau kita lihat Kota Semarang, di mana sekolah ini berada, ini peta sebaran masih tanggal 8 Juli, maaf kami belum sempat update peta ini, tetapi tadi kami lihat belum banyak berubah. Mayoritas Kota Semarang masih berada di zona merah. Hanya sedikit itu di daerah Mijen, yaitu yang zona oranye, sementara yang kuning malah belum ada. Nah, berdasarkan situasi Kota Semarang yang menjadi persyaratan model pembelajaran yang boleh dilakukan, maka apa yang kami rencanakan ini sifatnya sangat cair, sangat dinamis. Artinya meskipun sudah kami coba rancang, tetapi nanti dalam pelaksanaannya pasti akan tergantung perkembangan situasi dan kondisi Kota Semarang sendiri. Nah, Ibu Bapak, berdasarkan situasi-situasi ini, sekalipun berada dalam ketidakkepastian, tetapi kami ingin memastikan diri bahwa tahun ajaran baru tetap akan kita mulai besok hari Senin, 13 Juli. Sedangkan model pembelajaran yang kita kembangkan adalah bahwa anak-anak tetap belajar dari rumah, sementara guru akan mengajar dari sekolah. Ini pegangan yang menjadi patokan di dalam proses penyusunan program kerja yang akan kami sampaikan. Ada 4 hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai model pembelajaran daring atau PJJ online. Ibu Bapak dan saudara-saudari, sekalipun model pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama ini harus model online, pembelajaran jarak jauh, tetapi kami berusaha untuk melaksanakan semua kegiatan persekolahan yang selama ini sudah biasa kita lakukan, tetapi secara virtual. Kenapa ini menjadi perjuangan kami? Karena pada dasarnya kami ingin supaya hak anak untuk dapat belajar dengan baik, dengan maksimal, itu bisa kami penuhi. Hanya saja tentu
dengan adanya tatanan normal baru itu, new normal itu, lalu tidak semua keinginan kami, keinginan kita, ini bisa kita wujud nyatakan. Perlu ada kompromi-kompromi, perlu ada batasan-batasan yang kemudian ya minimal itu memang harus kami hindari dengan tetap mengutamakan kesehatan bersama. Batasan pertama yang harus kami ambil adalah soal waktu pembelajaran. Jika dalam keadaan normal 1 jam pelajaran itu berlangsung selama 45 menit, maka pada model online ini harus dimampatkan menjadi 30 menit. Kemudian jadwal pembelajaran kami upayakan untuk dibikin sistem blok, 3 jam pelajaran istirahat, 3 jam pelajaran istirahat, kemudian 2 jam pelajaran yang terakhir, sebagaimana kami tuliskan di bagian di samping ini. Dengan model blok ini, maka nanti anak-anak akan menjalani pelajaran itu sejumlah antara 3 dan 4, yang paling banyak 3 jam, 3 mata pelajaran setiap harinya. Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh setiap mapel itu ada dua bagian. Bagian pertama itu yang 30 menit dibuka dengan Vicon. Pada kesempatan ini memang lebih digunakan untuk para guru mengadakan interaksi secara langsung, secara personal dengan anak-anak. Ini menjadi kesempatan yang mahal buat kita pada situasi seperti saat ini. Maka difokuskan pada kesempatan bagi guru untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, termasuk membangun kemandirian belajar, disiplin belajar, melalui presensi yang dilakukan pada saat itu. Kemudian pada saat Vicon ini juga Bapak Ibu Guru akan menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari hari itu, bukan materi secara utuh tetapi gambaran materinya sebagai pengantar, termasuk penjelasan tugas-tugas yang harus anak-anak lakukan nanti sisa blok waktu jam itu secara luring. Ibu Bapak, kenapa kok harus kami batasi 30 menit dalam setiap blok mata pelajaran? Tentu ini bertitik tolak dari yang pertama itu pengalaman pembelajaran online di bulan Maret, April, Mei yang sudah kita jalani bersama. Di situ berdasarkan evaluasi pelaksanaan, kami harus memperhatikan adanya dalam tanda petik ya, keluhan orang tua, ternyata penggunaan pulsa dan kuota meningkat tajam. Nah tentu hal semacam ini perlu kami akomodasi, sehingga waktu penggunaan jaringan internet itu kami batasi setiap blok mata pelajaran maksimal 30 menit. Tetapi Ibu Bapak, lebih daripada itu sebenarnya yang menjadi alasan utama kami adalah kami juga tidak ingin anak-anak kita itu terlalu lama menatap layar monitor. Yang mana itu tentu bisa jadi akan mengganggu kesehatan anak-anak. Dengan maksimal 30 menit itu, ketika hari itu pelajaran sebanyak 3 mapel, maka anak-anak akan maksimal hanya 1,5 jam. Kalau 4 jam, ya berarti 30 kali 4, berarti 2 jam dalam 1 hari. Itu pembelajaran yang bersifat daring dalam jaringan. Tetapi selebihnya kemudian nanti anak-anak akan belajar secara mandiri di luar jaringan. Lalu supaya anak-anak juga mudah di dalam pelaksanaannya nanti, maka sudah kami sepakati untuk Vicon, semua guru akan menggunakan aplikasi Google Meet. Sedangkan penugasan akan melalui Google Classroom. Bagian yang ke-6, pembelajaran diselenggarakan dari Senin sampai Sabtu, di mana hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan diisi dengan kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran akan disampaikan pada hari Senin sampai Jumat itu. Sementara untuk hari Sabtu akan kami gunakan untuk kegiatan pengembangan diri. Sekalipun ini sudah
menjadi catatan, bukan suatu kewajiban bagi sekolah untuk menyelenggarakan ini sebagaimana tertuang dalam SKB 4 kementerian, tetapi semangat yang pertama tadi yang ingin kami sampaikan, yang sudah kami sampaikan, bahwa kami ingin memberikan pembelajaran itu secara utuh, maka pengembangan diri ini pun kami upayakan untuk tetap kami berikan kepada anak-anak. Di hari Sabtu, pada saat pengembangan diri itu, lagi-lagi ini menjadi sebuah batasan. Untuk hari Sabtu minggu pertama akan kita gunakan untuk kegiatan kerohanian. Bentuknya yang sudah coba kami rancang itu adalah perayaan Ekaristi live streaming atau rekoleksi, ibadat sabda, ataupun doa bersama. Ini model-model pengembangan yang akan dilakukan di bidang kerohanian. Sedangkan untuk Sabtu minggu kedua, itu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sabtu minggu ketiga akan digunakan literasi. Sabtu minggu keempat digunakan untuk pramuka. Dan bila pada bulan itu ada minggu ke-5, maka itu kesempatan bebas bagi anak-anak. Ibu Bapak, kegiatan pengembangan diri ini di samping untuk memberikan pendidikan yang secara lebih utuh, itu juga secara administratif kami butuhkan untuk pengisian nilai rapor. Di sana ada nilai ekstrakurikuler maupun nilai kepramukaan. Maka tetap diselenggarakan pada hari Sabtu ini. Bedanya adalah kalau di hari-hari normal, itu ekstrakurikuler, kepramukaan, itu diselenggarakan setiap minggu, artinya 1 bulan bisa 4 kali, 5 kali, tetapi pada saat daring ini hanya diselenggarakan 1 kali dalam 1 bulan. Literasi yang selama ini kita selenggarakan 15 menit pertama pada setiap hari, harus kita kompromikan diselenggarakan hanya 1 kali dalam 1 bulan. Ini tadi yang kami sebut dengan kompromi yang harus dijalani. Nomor 7, bagian penilaian. Penilaian yang akan kami lakukan tetap sama, memenuhi kurikulum 13, yaitu menyangkut 3 aspek. Aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan, nilai aspek pengetahuan akan diperoleh dari 3 penilaian ini, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun. Ibu Bapak dan saudara-saudari, untuk penilaian harian itu dilaksanakan oleh guru masing-masing dengan jadwal dan bentuk soal yang disepakati antara guru dan putra-putri kita. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penentuan hari pengambilan nilai harian itu kami menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun kemarin, maksimal setiap hari hanya boleh ada 2 mata pelajaran yang mengambil penilaian harian. Tentu dengan mekanisme ini Bapak Ibu guru nanti akan membuat jadwal kapan-kapan hari-hari apa mapel-mapel itu akan mengambil penilaian harian. Bapak Ibu dapat memonitor jadwal ini di dalam Google Classroom. Kalau penilaian harian ini jadwal dan bentuk soalnya berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, maka untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun itu akan diselenggarakan oleh sekolah, maka jadwalnya pun serentak untuk semua kelas. Tentu saja tidak lain ya tetap dalam model online. Ini mengenai pengambilan penilaian pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilan akan kita peroleh dari
nilai tugas. Tugas diberikan oleh masing-masing mata pelajaran. Kemudian mekanisme sama, jadwal pengumpulan tugas itu maksimal 2 tugas untuk setiap harinya. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kita bersama di bulan Maret, April, dan Mei kemarin, karena kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung, ada kecenderungan anak-anak menunda pengumpulan tugas. Akibatnya, tugas-tugas itu, tagihan-tagihan itu, lalu menumpuk di bagian akhir semester, di mana saatnya sebenarnya anak-anak memiliki waktu untuk mempersiapkan pengambilan nilai akhir semester, justru sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka tunda. Dengan banyaknya tugas yang tertunda ini, maka tentu lalu menjadi beban berlebihan buat anak-anak. Oleh sebab itu, mari kita coba bantu anak-anak untuk setia melaksanakan mekanisme pengumpulan tugas itu yang sudah kami atur terjadwal maksimal 2 mapel per hari. Ini dimaksudkan sebenarnya lebih pada membantu anak-anak supaya tidak memiliki beban berlebihan tadi. Tadi sudah saya sampaikan jadwal harian pengambilan nilai harian itu tercantum dalam Google Classroom, termasuk tugas-tugas ini pun kapan anak-anak akan mengumpulkan juga terjadwal di Google Classroom. Di dalam kurikulum 2013 memang kita mengenal model remedial. Bagi anak-anak yang belum mencapai nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal, itu mereka masih berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan program remedial, perbaikan nilai istilahnya. Nah, untuk SMA SEDES, tahun ini masih sama dengan tahun kemarin. Untuk semua mata pelajaran, itu batas ketuntasannya adalah 75. Dengan KKM 75, maka di dalam rapor nanti ketika anak-anak itu nilainya kurang dari 75, maka akan mendapatkan predikat D atau kurang. Ketika memperoleh nilai 75 sampai dengan 79 akan mendapatkan predikat cukup. Predikat baik ketika mereka mampu meraih nilai 80 sampai dengan 89 dan sangat baik kalau nilainya 90 ke atas. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Kemudian untuk penghitungan nilai rapor, Ibu Bapak, nilai pengetahuan akan diperoleh dari rata-rata nilai penilaian tiap KD. Kalau zaman dulu, zaman kita, atau sebelum K13, yang namanya KD itu sebenarnya pokok bahasan atau bab. Setiap KD akan dilakukan penilaian. Andaikan semester itu ada 3 KD, ada 3 bab, maka setiap anak akan memiliki 3 nilai pengetahuan dan 3 nilai tugas. Rata-rata dari penilaian ini yang kemudian nanti dijadikan sebagai perhitungan nilai rapor. Oke, ini dah naik lagi. Sekarang bagian berikutnya, kami akan menyampaikan soal kriteria kelulusan kelas 12. Ibu Bapak, putra-putri kita, peserta didik, akan dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMA SEDES HPNSY apabila yang pertama, dia telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di 2 semester, baik itu semester 1 maupun semester 2. Artinya adalah bahwa nanti akan menjadi peraturan tata tertib, kapan anak itu dikatakan telah mengikuti seluruh proses kegiatan di semester 1,
berapa persen dia harus hadir, termasuk tentu saja dalam hal ini pada kegiatan pengembangan diri itu menjadi perhitungan. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Nah, tadi saya baru menyampaikan soal pengambilan, penilaian, pengetahuan, dan keterampilan ya. Untuk nilai sikap itu akan diperoleh dari pengamatan pada waktu Vikon. Bapak Ibu Guru akan mengambil nilai sikap yang pertama pada saat Vikon. Dan juga pada saat mengikuti kegiatan kerohanian di hari Sabtu. Tentu tidak lepas juga bagaimana dia bersikap ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dalam hal kegiatan berliterasi, dan juga dalam berkegiatan kepramukaan. Kemudian syarat yang ketiga, ini merupakan program bagian akhir di kelas 12, dia harus lulus atau nilai US-nya rata-rata minimal 65. Dan setiap mata pelajaran nilai terendahnya adalah 60. Ini program terakhir di kelas 12. Mereka harus menjalani ujian sekolah. Nah, dari nilai-nilai ujian sekolah itu minimalnya mesti 65,0. Sedangkan nilai setiap pelajaran terendahnya adalah 60. Nah, nilai ulangan sekolah, nilai ujian sekolah itu diperoleh dari dua tahap, dua proses, yaitu nilai ujian tulis dan nilai ujian praktik. Nanti nilainya berarti nilai ujian tulis ditambah nilai ujian praktik dibagi 2. Itulah yang nanti akan menjadi nilai ujian sekolah. Yang mana itu tadi persyaratannya menjadi kriteria kelulusan ketika semua mata pelajarannya nilai rata-ratanya adalah 65, nilai terendahnya adalah 60,0. Demikian Ibu Bapak mengenai kriteria kelulusan. Ibu Bapak tidak perlu mencatat ini karena nanti sesudah kami menyampaikan ini, kami akan merevisi dulu kalau ada masukan. Perlu kami informasikan bahwa untuk kelas 10 forum komunikasi ini sudah kami lakukan pada hari Kamis dan hari Jumat itu untuk kelas 11. Nah, tentu masukan-masukan yang sudah muncul di hari Kamis dan hari Jumat, termasuk hari ini, akan kami masukkan ke dalam program ini, baru nanti filenya akan kami kirim ke Bapak Ibu melalui wali kelas, atau juga akan kami sampaikan dalam web sekolah, web resmi sekolah dan anak-anak. Itu di hari Senin besok tanggal 13. KBM praktis baru akan dimulai pada hari Selasanya tanggal 14. Kemudian Ibu Bapak, tanggal 20 hari Senin berikutnya itu kita akan bersama-sama mohon berkat agar pelaksanaan semua proses kegiatan persekolahan yang kita lakukan nanti diberkati Tuhan dalam perayaan Ekaristi live streaming. Kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung untuk berdoa bersama kami, bersama anak-anak, itu pada pukul 9:30. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, hanya bagian awal saja. Untuk berikutnya nanti bisa kita baca secara pribadi di waktu lain. Dan yang kedua, setelah kurikulum, kami akan menyampaikan tata tertib. Ibu Bapak, tata tertib ini lebih pada tata tertib untuk masa PJJ online. Ini kami perlu kami rumuskan secara khusus agar anak-anak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran online ini dengan maksimal. Titik tolaknya tentu berdasarkan evaluasi pelaksanaan PJJ di bulan kemarin, Maret, April, Mei tadi. Nah, apa yang kami rumuskan ini lebih berorientasi, bertujuan untuk membantu anak-anak
supaya mampu mengkondisikan dirinya, menempatkan dirinya bahwa mereka sedang berada pada masa-masa kegiatan sekolah, bukan kegiatan libur, bukan hari-hari libur. Bukan saatnya untuk bangun siang. Bukan saatnya lalu untuk bersantai-santai atau melakukan kegiatan yang di luar kegiatan persekolahan. Ini tata tertib kita rumuskan, kita susun lebih untuk membantu conditioning ini. Nah, rumusannya yang kami coba buat adalah yang pertama, mengenai kegiatan pembelajaran, tadi sudah kami sampaikan untuk yang nomor 1 ini, Senin sampai Jumat itu KBM dimulai pukul 07.30 dan berakhir sampai pukul 12.30. Sedangkan hari Sabtu itu kegiatan pengembangan diri akan kita mulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 10. Kenapa hari Sabtu lebih pendek, Ibu Bapak? Perlu kami sampaikan, karena kami para guru juga butuh waktu untuk berkoordinasi bersama, mencoba melihat perjalanan 5 hari selama 1 minggu kemarin, apa yang terjadi, kami evaluasi, kami refleksikan, mungkin kalau perlu diambil langkah-langkah untuk perbaikan pada minggu berikutnya. Ini yang akan kami lakukan dari pukul 10 sampai pukul 12. Yang nomor 2, tata tertib nomor 2, siswa wajib menyiapkan diri pukul 7.20 WIB dalam keadaan rapi dengan baju dan kaos berkerah. Kalau pada kegiatan-kegiatan pembelajaran normal, selama ini yang kita jalani bersama-sama dengan anak-anak di SMA Sedes ini, ketika pembelajaran dimulai pukul 7.00, maka anak-anak masuk kelas 06.50. Artinya ada waktu 10 menit untuk persiapan, termasuk untuk berdoa bersama dan pengumuman-pengumuman. Nah, pada model pembelajaran online ini, ada spilling waktu 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa ini kami lakukan? Karena lagi-lagi berdasarkan pengalaman pelaksanaan online yang kemarin. Terlebih pada saat, PAT ya, penilaian akhir tahun. Pada saat pengambilan nilai akhir tahun pun ternyata masih kami dapatkan anak-anak itu belum bangun. Sehingga yang terjadi seperti kita ketahui bersama, barangkali banyak di antara Bapak Ibu yang kemudian kami telepon, ini kok anaknya belum presensi, berarti belum siap, seperti itu. Nah, berdasarkan hal itu, maka dalam model pembelajaran daring ini nanti sampai dengan pukul 7.20, anak-anak mulai aja dari jam 7 sampai 7.20, itu anak-anak dipersilahkan untuk presensi ke grup WA wali kelas. Nah, dari sana wali kelas akan memonitor anak siapa saja yang sudah siap mengikuti pembelajaran dan siapa yang belum siap. Nah, ketika kami ketemukan anak belum siap untuk mengikuti pembelajaran, kami ketahui dari belum presensi, maka nanti wali kelas akan menghubungi anak yang bersangkutan. Kalau tidak berhasil membangunkan, ya berarti nanti kami akan telepon Bapak Ibu untuk membantu menyiapkan anak siap mengikuti pembelajaran yang berlangsung pukul 7.30 itu. Sekalipun pada setiap harinya kami tidak mewajibkan berseragam, ini berlaku untuk selama masa pembelajaran online, tetapi kami mengharapkan atau kami mewajibkan anak-anak menggunakan seragam sekolah pada saat kita merayakan peringatan Hari Besar Nasional. Itu tata tertib yang nomor 3. Nomor 4, ini hal yang baru Ibu Bapak, siswa wajib melakukan presensi kehadiran di setiap mata pelajaran dengan Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran tersebut. Kenapa ini kami lakukan? Ketika pembelajaran itu berlangsung normal di sekolah, maka presensi cukup dilakukan 1 kali, yaitu di pagi hari.
Karena kami sudah mendapatkan jaminan dan dapat memonitor secara langsung bahwa anak tetap berada di dalam kelasnya untuk mata pelajaran berikutnya. Tetapi siapa yang menjamin bahwa anak tetap berada di ruang kelas virtualnya kalau dia di rumah, kami di sekolah? Tidak ada jaminan bahwa anak yang sudah mengikuti pelajaran jam pertama itu akan tetap mengikuti pelajaran yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Maka kami merumuskan presensinya akan dilakukan di setiap mata pelajaran. Jika hari itu ada 3 mata pelajaran, ya berarti presensinya sebanyak 3 kali. Kalau ada hari itu 4 jam pelajaran, ya berarti presensinya 4 kali. Tentu hal ini perlu kita rumuskan dan kita laksanakan, yaitu tadi untuk memberikan jaminan dan memberikan kondisi bagi si anak, conditioning bagi anak bahwa dia harus hadir di setiap mata pelajarannya. Kemudian yang kelima, siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di ruangan yang mendukung. Tentu harapannya adalah di ruang belajarnya. Anak duduk dengan baik. Tidak dengan tiduran di ruang tidur atau malah disambi makan di ruang makan. Ini tentu tidak kami harapkan. Lagi-lagi ini bermaksud supaya anak lalu terbantu untuk menyadari kegiatan apa yang sedang dia jalani. Yang keenam, anak wajib mengikuti pembelajaran secara online ini dengan disiplin, mandiri, jujur, dan tepat waktu. Ya, tata tertib ini dimaksudkan adalah bahwa Ibu Bapak, tadi saya mengatakan bahwa dalam satu blok mata pelajaran, Vikon hanya berlangsung 30 menit. Saat Vikon ini berlangsung, guru masih mampu mengawasi atau mengamati anak. Tetapi sesudah itu, sisanya kan luring di luar jaringan, anak belajar secara mandiri. Maka ketika sikap kemandirian, sikap jujur, disiplin, setia, tepat waktu ini belum dimiliki oleh anak, maka yang terjadi ya waktunya masih belajar, malah melakukan kegiatan yang lain, waktunya mengumpulkan tugas, malah mengerjakan yang lain, akibatnya tugasnya akan menumpuk dan menjadi beban tersendiri. Maka kemandirian, kejujuran, kedisiplinan, kesetiaan ini akan terus kita bangun. Kami akan mengupayakannya itu melalui sapaan-sapaan setiap hari atau setiap awal mata pelajaran pada saat Vikon. Tentu akan jauh lebih efektif dan punya peluang waktu yang lebih banyak bagi Bapak Ibu untuk mengkondisikan anak-anak ini. Tata tertib yang ke-7, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dilarang mengerjakan kegiatan lain termasuk makan dan minum, tadi sudah saya sebutkan. Tentu ini juga menjadi sebuah pembiasaan bagi anak-anak kita bahwa kita sedang pada ruang kelas meskipun itu virtual. Tentu etika-etika yang berlaku akan tetap kita hidupi. Nanti kita biasakan, jika anak-anak mau meninggalkan ruang kelas virtualnya pun juga akan minta izin. Ibu, Bapak, minta izin dulu, saya mau ke belakang, saya mau ke kamar mandi sebentar. Nah, ini pembiasaan hal semacam ini, etika, sopan santun, tata krama seperti ini akan tetap kita jaga, akan tetap kita hidupi bersama. Kemudian yang ke-8, dengan penggunaan jaringan internet ini, maka sangat mungkin akan terjadi gangguan. Nah, ketika terjadi gangguan jaringan internet ataupun peralatan yang digunakan, laptopnya misalnya begitu, ada masalah, lalu dia dengan sangat terpaksa meninggalkan ruang virtual kelasnya, maka anak yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada guru yang bersangkutan. Atau kalau tanggapan dari gurunya mungkin baru mengajar lalu tidak bisa langsung memberikan tanggapan, silahkan anak tersebut menginformasikannya kepada guru BK
cukup dengan WA saja kok. Kalau nggak mau telepon ya WA, maaf Pak, Bu, jaringan internetku di rumah bermasalah atau laptopku sedang nge-lag. Nah, lalu kan perlu diperbaiki dulu. Nah, dengan informasi itu maka anak tetap dianggap mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung dan tidak diperhitungkan sebagai ketidakhadiran. Nah, hal ini penting karena kita lihat rumusan nomor 9 sebagai syarat mengikuti penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun nanti, anak-anak harus memenuhi minimal 75% dari kehadirannya. Ini perlu ditekankan kembali bahwa presensinya adalah presensi tiap mata pelajaran, bukan harian lagi. Maka perhitungannya juga perhitungan untuk setiap mata pelajaran. Berikutnya, bagaimana kalau kemudian anak-anak berhalangan karena misalnya karena sakit begitu. Silahkan Ibu Bapak selaku orang tua wali murid kemudian mengajukan surat izin kepada sekolah. Ditujukan kepada kepala sekolah. Nah, untuk peristiwa-peristiwa yang tak terduga, seperti misalnya sakit yang mendadak atau karena ada peristiwa duka dalam keluarga, maka pemberitahuan ini bisa 1 hari sesudahnya, maksimal 3 hari sesudahnya. Tetapi untuk peristiwa-peristiwa yang bisa direncanakan atau terencanakan, ini surat izin, permohonan surat izin itu mesti diajukan minimal 3 hari sebelum anak akan dimintakan izin. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan yang namanya permohonan izin itu ada 2 kemungkinan. Bisa diizinkan, bisa tidak diizinkan. Contoh yang tidak diizinkan adalah misalnya anak-anak diajak liburan karena kebetulan kebetulan bapak ibunya dapat tugas luar kota atau luar pulau atau luar negeri, maka sekalian bertugas sekalian rekreasi gitu. Itu pasti ya semacam ini tidak akan diizinkan. Atau yang sering terjadi adalah anak diajak untuk menghadiri pernikahan keluarga jauh. Artinya bukan pernikahan saudara kandung, tapi saudara jauh. Di luar kota lagi, beberapa hari lagi. Nah, hal-hal semacam ini tentu tidak akan diizinkan oleh sekolah. Bukan apa-apa ya, karena sebenarnya peristiwa itu tidak mengharuskan anak tersebut hadir. Nah, surat izin ini silahkan nanti dikirim melalui WA sekolah di nomor 0812-2791-2151 atau dikirim lewat email ke sedesku@gmail.com. Sebagai informasi awal nanti cukuplah dituliskan di WA dulu juga nggak apa-apa ya Bu Grace ya. Ya dituliskan di WA informasi bahwa kami mintakan izin untuk anak ini, kelas ini, hari ini berhalangan hadir karena untuk awal cukup itu. Nah, catatan lagi Ibu Bapak, untuk anak-anak yang sakit 3 hari lebih itu mesti disertai dengan surat keterangan dokter. Jadi surat izin dari orang tua mesti dilampiri dengan surat keterangan dokter. Yang nomor 11, tata tertib nomor 11, peserta didik wajib memperhatikan kerapian rambut dan tidak berdandan secara berlebihan. Ibu Bapak, ini perlu juga kami rumuskan semacam ini. Karena dari pengalaman lagi-lagi karena pengalaman juga yang terjadi kemarin, itu ada beberapa anak yang kemudian mencoba penampilan eksentrik gitu ya. Misalnya yang anak laki-laki rambutnya dikucir lah, lalu disemir yang warna-warni, lalu itu menimbulkan justru menimbulkan pembicaraan di antara anak-anak. Nah, daripada nanti kemudian itu mengganggu situasi pembelajaran, maka
kami harus merumuskan mereka tetap menjaga kerapian dan tidak berdandan berlebihan. Janganlah anak-anak kita ini justru disibukkan dengan urusan memperhatikan penampilannya daripada memperhatikan materi pembelajarannya. Berikutnya, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa dilarang untuk satu, mengganggu dengan suara-suara yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran atau berisik. Ibu Bapak, perlu kami sampaikan saat ini ketika kita menyelenggarakan Vikon ini, kami ditemani dengan admin. Mereka lah yang kemudian mengatur soal mikrofon Bapak Ibu, yang menghidupkan menyalakan mikrofon maupun yang mencatat chat yang di Bapak Ibu tuliskan. Lagi tadi Bu Lina sudah mengatakan kalau mau memberikan pertanyaan mulai sekarang sudah boleh, jadi tanggapan, usulan, pertanyaan silakan ditulis di bagian chat itu. Tadi saya mengatakan bahwa kalau sekarang ini kami sebagai host, sebagai pembicara dibantu admin. Tapi nanti dalam proses pembelajaran, guru itu sendirian Ibu Bapak. Kami belum mampu menyiapkan asisten yang membantu setiap guru. Maka guru akan sendirian, dia bertindak selaku host, tetapi juga sekaligus sebagai admin. Maka soal ini lalu menjadi tidak mudah, artinya kan harus menjelaskan, tiba-tiba harus memperhatikan soal chattingan ataupun mikrofon. Yang pernah terjadi adalah bahwa kelupaan mematikan mikrofon karena mikrofon anak-anak, karena mestinya kan memang timbal balik ya, jadi komunikasinya timbal balik, mikrofon tidak harus selalu dimatikan terus-menerus. Nah, ketika mikrofonnya dinyalakan oleh anak yang iseng, lalu muncul suara-suara yang mengganggu. Ini perlu kami sampaikan dalam tata tertib. Kemudian di bagian kedua, ini juga berdasarkan pengalaman yang terjadi, dengan kemampuan IT anak-anak kita, itu justru digunakan untuk mengganggu. Yang pernah terjadi adalah pada saat guru menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan materi pelajaran, ada anak yang justru kemudian mencoret-coret PowerPoint itu. Ini yang kemudian mendasari kenapa kami mesti merumuskan larangan ini. Ini tidak boleh dilakukan. Berikutnya, menjadi catatan yang memperkuat apa yang kami rumuskan di nomor tadi, bahwa siswa wajib menggunakan media sosial dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Tentu lalu ini nanti akan menjadi warna yang mewarnai dinamika proses Vikon. Ketika anak-anak sudah punya etika bermedia sosial dengan baik, dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab, maka Vikon pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Demikian Ibu Bapak mengenai tata tertib selama pembelajaran online. Tentu berbeda dengan tata tertib ketika pembelajarannya tatap muka, di mana anak datang ke sekolah. Nah, nanti tata tertib secara lengkap itu baik ketika online maupun ketika tatap muka normal, itu akan kami kirim ke Bapak Ibu yang filenya, soft copy-nya. Sementara untuk yang hard copy nanti bisa diambil di sekolah. Silakan Bapak Ibu atau anak-anak itu mengambil hard copy untuk buku tata tertib, buku peraturan akademik itu di sekolah. Informasi kapan pengambilannya tunggu, nanti kami akan sampaikan waktunya. Mekanisme komunikasi. Tadi Bu Lina mengatakan bahwa pada situasi yang seperti ini maka komunikasi menjadi hal yang penting. Ibu Bapak, kami akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang pertama melalui WA siaran. Saat ini tentu Ibu Bapak sudah masuk ke grup WA siaran sekolah, yaitu di nomor 08122
98570089. Jika ada Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup WA siaran sekolah ini, silahkan kontak dengan wali kelasnya. Wali kelas yang baru tahun ini ya, bukan wali kelas tahun ajaran kemarin, untuk minta dimasukkan. Karena semua informasi sekolah itu akan disampaikan melalui grup siaran ini. Barangkali ini lalu memang media yang paling mudah dan paling familiar yang kita pakai saat ini, yaitu melalui WA. Meskipun ada alternatif lain, yaitu di web sekolah. Web resmi sekolah kami adalah smasedes.semarang.sch.id. Ini informasi sekolah, resmi sekolah. Sedangkan informasi yang sifatnya klasikal, itu nanti akan disampaikan melalui grup WA tiap kelas. Saya berharap juga bahwa Bapak Ibu sekarang sudah tergabung dalam grup WA orang tua untuk masing-masing kelas. Sedangkan kebutuhan untuk surat menyurat, baik itu mengenai perizinan atau saran atau masukan yang ingin disampaikan lewat tulisan, silakan dikirim ke email sedesku@gmail.com ataupun di WA nomor 0812 79122151. Nomor HP ini dipegang oleh Wakasek Humas. Demikian Ibu Bapak, ada 4 hal yang sudah kami sampaikan. Yang pertama mengenai model pembelajaran, soal kurikulum. Kemudian yang kedua soal tata tertib. Kemudian yang ketiga soal tadi penilaian juga sudah. Yang keempat ini soal mekanisme komunikasi. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Maka untuk selanjutnya saatnya bagi kami untuk mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Bapak. Begitu Bu Lina yang perlu kami sampaikan atau kita sampaikan saat ini. Maka sepenuhnya kami kembalikan kepada Bu Lina untuk memimpin forum ini. Terima kasih pada Pak Jarod yang sudah menyampaikan semua tadi model pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak-anak selama daring ini, di mana kita memang sudah menyepakati karena tempat kita masih zona merah, maka untuk semester ini, yaitu dari Juli sampai Desember, itu pembelajaran secara daring, begitu. Nah, lalu juga ada peraturan-peraturan akademik, lalu yang ketiga juga tata tertib, walaupun pembelajaran jarak jauh, tetapi juga untuk membiasakan anak-anak, begitu memang tata tertib pun kita sampaikan, yaitu tata tertib selama daring, kemudian juga bagaimana kita nanti akan berkomunikasi, begitu ya Bapak Ibu, di mana ada banyak nomor-nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi saat memang membutuhkan untuk berkomunikasi dengan sekolah atau mungkin juga lewat wali-wali kelas, begitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini di depan saya sudah ada beberapa untuk pertanyaan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pertanyaan yang mungkin tadi Bapak Ibu menulisnya sebelum Pak Jarod itu menyampaikan sehingga menjadi pertanyaan Bapak Ibu, tetapi sudah ada maka tidak saya sampaikan, begitu. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu merasa sungguh perlu untuk jawabannya, Bapak Ibu bisa menyampaikan bertanya lewat WA, begitu. Yang pertama, yaitu apakah anak-anak bisa mengakses ulang dari materi yang di-fitconkan melalui media lain. Mungkin untuk pertanyaan ini saya persilahkan Pak Rudi untuk menjawabnya. Terima kasih Bu Lena. Untuk materi pelajaran itu Bu Lena ya, yang dikonkan untuk anak-anak, pasti itu akan disampaikan kepada anak-anak dan
bisa diakses di luar. Artinya bisa juga itu kan selain berupa PPT, mungkin juga bisa berupa di Google Ya, bisa Classroom video. itu berupa video, itu pasti bisa diputar ulang lagi. Dan untuk media pembelajaran anak ketika dalam mengerjakan tugas, panduannya memang ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu. Jadi memang pada waktu 30 menit itu bukan untuk sepenuhnya menjelaskan materi pelajaran itu, tetapi untuk presensi, menyapa, dan juga untuk menyampaikan interaksi dengan anak, tugas, itu pembelajarannya, dan tanya jawab. Demikian, Bu Lena. Terima kasih, Pak Rudi. Lalu ini mungkin Pak Jarod yang akan menjawab, yaitu apakah selama proses belajar mengajar jarak jauh ini, anak-anak masih ada kemungkinan untuk datang ke sekolah? Ya, andekan itu bisa datang ke sekolah itu menjadi sebuah kerinduan kami para guru sebenarnya Ibu Bapak. Cuman persoalannya lalu siap enggak ya anak-anak kita itu? Sebenarnya yang terpikir begini, sekolah itu sudah berlangganan internet, setiap bulannya harus membayar sekarang itu antara 10 jutaan. Dan ketika itu tidak digunakan kan ya sebenarnya ya sayang begitu. Karena digunakan atau tidak digunakan kami tetap harus bayar, kita harus tetap bayar. Itu yang pertama. Tetapi yang lebih daripada itu Ibu Bapak, pada saat ini nanti ketika pembelajaran itu berlangsung, model pembelajaran itu berlangsung, sebenarnya setiap guru akan masuk ke kelas-kelas. Jadi ke kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, dari 32 kelas itu ya nanti akan digunakan. Masing-masing guru akan berada di sana, mengajar dari masing-masing kelasnya sesuai dengan jadwal. Nah sebenarnya terpikir, sebenarnya daripada gurunya itu sendirian di kelas, andaikan ada 2, 3, 4, 5 anak kan ya baik juga gitu sebenarnya. Tetapi itu baru sebatas impian buat kami. Untuk melaksanakan ini kami masih takut Ibu Bapak, jujur aja masih perlu pertimbangan yang harus kami pikirkan berulang-ulang. Kenapa? Ya maaf saya harus mengatakan kami belum mendapatkan jaminan bahwa anak-anak yang datang ke sekolah nanti itu berangkat dari rumah menuju ke sekolah, ikut belajar di sekolah, kemudian pulangnya langsung pulang ke rumah. Itu yang kami belum dapat jaminan soal itu. Sementara situasi yang terjadi di luaran ini masih seperti ini. Ketika anak-anak itu bermain di luar, risikonya masih cukup besar. Sebenarnya pertimbangan utamanya lebih pada hal ini. Kami belum mendapatkan jaminan bahwa anak-anak itu masih sudah mampu menempatkan dirinya secara bertanggung jawab ini yang masih perlu kita dampingi sampai ke fase itu. Sehingga kami belum berani menawarkan itu. Meskipun itu menjadi kerinduan dan keinginan kami. Ketika tadi saya sampaikan bahwa kenapa sih harus dibatasi 30 menit Vkonnya, kan mestinya bisa sepanjang pelajaran itu Vkon terus sehingga komunikasi bisa intens antara guru dan anak. Tetapi itu kemudian lagi-lagi kami harus batasi karena ada keluhan soal penggunaan pulsa dan kuota. Nah, ketika berpikir, kenapa yang kesulitan dalam tanda petik ya situasinya tidak memungkinkan dengan kuota yang besar, ya biar aja mereka datang ke sekolah. Ini kan sebuah alternatif pemecahan. Nah, itu sesuatu yang menarik dan sebenarnya sangat efektif. Cuman lagi-lagi ya itu kami belum siap untuk mendapatkan jaminan anak-anak benar-benar bertanggung jawab terhadap setiap langkah yang diambil, termasuk datang ke sekolah langsung pulang ke sekolah. Ini yang kami belum mendapatkan jaminan itu, dan itu baru akan kami upayakan melalui sosialisasi harian. Ketika Vkon ini kami akan mulai menyinggung itu, bagaimana soal kepedulian terhadap kesehatan diri dan kepedulian terhadap kesehatan orang lain. Ini akan kami coba bangun melalui sosialisasi pada setiap Vkonnya. Nah, ketika kami nanti mendapatkan jaminan bahwa anak-anak itu sudah punya tumbuh rasa tanggung jawab dan disiplinnya,
kepeduliannya terhadap kesehatan dirinya dan orang lain, lalu sementara Bapak Ibu juga mengizinkan anak-anak datang ke sekolah, mungkin itu saat yang paling kita rindukan bersama. Begitu ya Bu Lina ya. Itu sebuah kerinduan, tetapi mari kita perjuangkan dulu. Mari kita dampingi anak-anak supaya punya sikap-sikap yang bertanggung jawab dan disiplin itu dulu Bu Dan Lina. kami pokoknya dari sekolah pasti dengan tangan terbuka Bapak Ibu untuk selalu mendampingi putra-putri kita semua ini. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah selama KBM jarak jauh nanti guru akan tetap menjelaskan materi baru kepada siswa secara daring, ataukah murid belajar sendiri tanpa ada penjelasan materi baru dari guru mapel masing-masing? Mungkin Pak Rudi yang akan menjawab. Terima kasih Bu Lina. Untuk pembelajaran, jadi memang ada pemilihan materi-materi yang wajib atau harus disampaikan kepada anak. Dan itu adalah yang materi yang esensial dan terukur. Artinya yang nanti ketika materi itu disampaikan kepada anak-anak dan kemudian ada tagihan itu artinya semacam penilaian seperti itu dapat terukur. Jadi yang memang anak-anak itu bisa mengerjakannya dan itu yang disampaikan. Kemudian materi-materi itu mungkin berbeda dengan saat waktu kegiatan tatap muka. Jadi pasti akan berkurang jauh seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod mengenai pemampatan itu, maka di dalam pemilihan materi pun itu sudah dilaksanakan oleh guru mapel masing-masing. Dan sudah kami persiapkan untuk setiap mapel untuk mempersiapkan materi-materi mana yang memang esensial, yang penting, dan itu akan disampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan materi baru, ya pasti ada. Jadi materi baru pasti akan disampaikan. Dan itu jangan khawatir Bapak Ibu, karena materi yang baru itu pun pasti akan diberi penjelasan kepada anak-anak melalui media media belajar yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru. Dan kalau pada saat tanya jawab, kalau pada pertemuan yang berikutnya mungkin dengan media belajar itu masih kurang, bisa bertanya jawab pada saat Pilkon yang berikutnya. Demikian Bu Lina. Ya, baik Pak Rudi masih dipegang oleh Pak Rudi ya. Ada pertanyaan bagaimana notifikasi dari sekolah ke orang tua tentang laporan tentang laporan tugas atau pertanyaan yang lain yang hampir senada yaitu memantau tugas siswa, apakah ortu bisa masuk ke Google Classroom untuk memantau tugas itu? Iya, baik Bapak Ibu, untuk akun Google Classroom itu memang menggunakan email anak dan password anak. Jadi orang tua itu bisa melihat dari akun Google Classroom anak melalui email anak dan juga passwordnya anak tersebut. Lalu kemudian notifikasi tentang adanya tugas dan juga adanya penilaian harian seperti itu pasti di dalam Google Classroom dari anak itu ada tercantum di sana Bapak Ibu. Jadi sudah terjadwalkan pada tanggal sekian ada ulangan apa atau tugas apa yang harus dikerjakan. Jadi memang kami tidak membuatkan khusus untuk orang tua, akun untuk Google Classroom orang tua, karena kami mengajak untuk anak-anak itu untuk belajar berlatih mandiri, untuk disiplin, dewasa, karena sebentar lagi mereka juga akan masuk ke jenjang perkuliahan. Demikian Bapak Ibu. Pak Jarod mungkin akan menambahkan. Ya, tambahan dari apa yang sudah disampaikan Pak Rudi, Bu Bapak, tidaklah bahwa kami akan melakukan pembiaran anak-anak belajar sendiri tanpa pendampingan, begitu tidak. Benar yang disampaikan Pak Rudi bahwa kemasannya pun dibuat lebih ringan dan lebih mudah dipahami.
Ini dari sisi pembelajaran, materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk yang menyenangkan, dari dalam bentuk yang mudah dipahami seperti gambar-gambar lah, PowerPoint lah, video lah, itu kan maksudnya untuk mudah dipahami. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan itu pun tidak terpahami oleh si anak, dan mungkin sekali anak-anak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Alternatif yang disampaikan Pak Rudi tadi adalah pada saat Vikon hari berikutnya itu bisa ditanyakan. Tetapi ada cara lain, Ibu Bapak. Tadi saya menyampaikan bahwa pada saat pembelajaran model online ini dilakukan, guru akan berada di kelasnya masing-masing. Nah, Vikonnya itu kan berlangsung selama 30 menit. Sisa waktu bloknya itu adalah pembelajaran luring. Kalau putra-putri Bapak Ibu itu membutuhkan informasi atau perlu bertanya jawab lebih lanjut, silahkan kontak langsung dengan guru yang bersangkutan, karena guru bersangkutan itu berada di kelas. Gitu ya. Jadi itu kesempatan, artinya guru masih berada pada situasi mengajarnya. Tadi kan kami mengatakan anak-anak berada dikondisikan untuk pada situasi belajar, guru pun juga berada di kelas, itu kami maksudkan bahwa kami pun berada pada kondisi sedang mengajar. Maka putra-putri Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan, ya silahkan diajukan di saat-saat pembelajaran luring itu. Guru pada kondisi sedang mengajar, meskipun tidak berkontak langsung begitu. Jadi silahkan kalau Bapak putra-putri mau bertanya, saat itu juga dimanfaatkan. Kalau tidak bisa menunda sampai Vikon hari berikutnya. Itu tambahannya Bu Lina ya, mengenai cara tanya jawab antara guru dan anak. Enggak lah, kami enggak akan membiarkan anak-anak untuk belajar sendiri dalam kebingungannya. Enggak, itu pasti akan kami upayakan untuk itu. Begitu Bu Lina. Ya, terima kasih. Mungkin masih dipegang Pak Jarod. Ini ada pertanyaan, eskul ini nanti bentuknya seperti apa? Begitu. Lalu juga kira-kira selama di dalam ini, karena anak-anak kelas 12, apakah juga ada program bimbingan konseling untuk persiapan masuk perguruan tinggi? Mari Pak Jarod. Untuk bimbingan konselingnya, yang artinya pendampingan pemilihan perguruan tinggi, tetap kami selenggarakan. Kalau yang dulu secara spesifik itu dalam bentuk Expo Pendidikan, nanti tetap akan diselenggarakan, yaitu pada bulan Bu Grace, bulan September. Pada bulan September itu, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk kelas 12, khusus kelas 12 akan digunakan untuk Expo Pendidikan. Dalam artian kami akan mendatangkan perguruan tinggi, bukan mendatangkan orangnya, tetapi mendatangkan Vikonnya, memberi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mempresentasikan atau memperkenalkan perguruan tingginya itu pada bulan September, minggu pertama, kedua, ketiga. Ya, Sabtu. Tiap Sabtu tadi ya, tiap Sabtu yang kegiatan pengembangan diri khusus untuk kelas 12 akan digunakan untuk itu. Yang dulu dalam bentuk Expo Pendidikan di sekolah, sekarang lagi-lagi kita pindahkan secara virtual. Itu mengenai pendampingan ke perguruan tinggi. Tentu dalam hal berkonsultasi pun ya tentu silakan untuk berkontak langsung dengan guru BK masing-masing. Tentu mereka akan sangat membantu karena kontak langsung antara perguruan tinggi dan sekolah itu didelegasikan pada bimbing guru BK. Kemudian mengenai ekskulnya ekstrakurikuler, bentuknya seperti apa? Ya bentuknya virtual, tentu lebih kemasannya lebih rekreatif. Kami sediakan ada 20 jenis ekstrakurikuler. Soal jenisnya dan mekanisme pemilihannya nanti akan disampaikan pada saat perwakilan, itu yang disampaikan secara langsung kepada anak-anak, sedangkan Bapak Ibu dapat membacanya melalui file yang akan kami kirim. Begitu Bu Lina mengenai ekskul dan pendampingan ke perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu cukup jelas penjelasan dari Pak Jarod, dan sungguh kami pokoknya selalu akan mendampingi putra-putri kita. Percaya ya Bapak Ibu dengan SMA Sedes Sapiense. Baik, ini ada pertanyaan juga, yaitu apakah SPP ada keringanan, begitu, dan kemudian juga ada subsidi kota. Monggo Pak Jarod. Bu Lina dulu, jatah saya. Sekolahnya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, kami memang menyadari, kami juga merasakan begitu, tapi kami juga mohon pengertian dari Bapak Ibu,
kepada kami yayasan juga yang memang juga tentu terdampak ini. Maka sama-sama kami juga mengerti begitu. Untuk tahun ini Bapak Ibu, untuk SPP memang kami mencoba sudah meminta kepada yayasan untuk tidak ada kenaikan, dan demikian juga untuk kuota Bapak Ibu kami tetap akan memberi, yaitu untuk semester ini kami akan memberi sebanyak 5 kali A100.000 rupiah. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk sama-sama kami juga mengerti kok Bapak Ibu, tapi kami juga mohon pengertian dari Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk hal ini. Lalu untuk ada pertanyaan untuk buku-buku, mungkin saya jawab sekalian ya Pak ya. Untuk buku memang kami ada e-book yang bisa nanti Bapak putra-putri Bapak Ibu mendownload, juga secara buku-buku fisik juga kami akan meminjamkan, di mana kelas 12 kebetulan nanti waktunya untuk pengambilan itu di hari Senin mulai pukul setengah 12 sampai pukul 3 siang, begitu ya, setelah perwalian Bapak Ibu. Jadi kami hari Senin kelas 11 dan 12 itu akan perwalian setengah 8 sampai pukul 9, begitu Bapak Ibu, di mana kami juga ingin mensosialisasikan hal-hal yang perlu diketahui anak, yaitu seperti tadi tentang peraturan akademiknya, kemudian juga tata tertib, sehingga mereka pun selain dengan orang tua, dengan anak pun supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, itu Bapak Ibu. Maka untuk buku-buku Bapak Ibu nanti bisa mengambil, bisa anak, bisa orang tua, tapi jika orang tua yang mengambil, mohon memakai kartu, membawa kartu pelajar putra-putrinya. Itu lalu ini saran, maka tidak akan saya tanggapi karena pasti akan kami perhatikan. Mohon diperhatikan waktu atau jam untuk pemberian tugas atau pengumuman ulangan harian bagi anak-anak, karena dari pengalaman sebelumnya ada guru yang memberi tugas jam 11 malam, ada juga yang deadline-nya pendek sekali. Tolong jangan mendadak. Begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk masukan ini, pasti kami perhatikan dan kami coba akan pantau. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk pengiriman buku ya Pak Jarod, yang bagi luar kota kalau memang membutuhkan untuk dikirim, monggo Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelasnya, menuliskan atau ke Wakasek Humas saja lewat mungkin WA siaran, begitu, nomor HP Bapak Ibu, alamatnya, begitu, nama anak, nanti memang kami akan kirim. Tetapi ongkosnya ditanggung oleh orang tua ya Bapak Ibu ya. Begitu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, karena memang waktu saya pikir sudah semua pertanyaan sudah terjawab. Tetapi jika nanti memang masih ada, kami, masih ada yang yaitu pembelajaran virtual, begitu, apakah murid akan kelihatan wajahnya atau hanya voice saja? Ada ya, karena kita juga akan melihat, untuk itulah presensi apakah anak itu hadir. Begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak hanya membuka lalu anaknya hilang Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, maka mereka harus kelihatan wajahnya. Dan memang untuk saat tanggal 13 seperti tadi saya sampaikan, memang ada perwalian secara vikon selama 1,5 jam. Ini masih ada, kita bisa mundur sedikit ya Pak ya. Untuk siswa kelas 12 melakukan PJJ selama 1 semester. Setelah itu akan langsung ke persiapan ujian. Wah, bagaimana ini?
sekolah menyiapkan anak-anak ini. Kira-kira Pak Jarod mau jawab apa ini, Pak? Ya, ini menjadi PR yang berat buat kami sebenarnya, tentu juga ini buat anak-anak. Maka itu tadi, kami sangat mengharapkan untuk kelas 12 itu memang pada satu saat Bapak Ibu mengizinkan anak-anak itu datang ke sekolah secara bergiliran. Gitu. Mungkin nanti sekitar mulai akhir bulan Oktober, November, begitu ya Bu Lina ya, itu kami berharap kami bisa menghadirkan anak-anak di sekolah. Nah ketika kami punya rencana itu, artinya dalam arti rencana atau impian semacam itu lalu upaya yang kami lakukan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kami butuh jaminan anak-anak itu mampu menempatkan diri secara bertanggung jawab. Itu program yang kami rencanakan, pelan-pelan kami akan menanamkan soal ini, kesadaran anak-anak ini, supaya nanti mereka siap untuk datang ke sekolah di sekitar sampai Oktober, November seperti itu. Dan modelnya yang kami pikirkan adalah tidak serentak semua anak kelas 12, tetapi mungkin hanya 2 kelas datang secara bergantian begitu, supaya kami lebih bisa intensif mempersiapkan mereka untuk pelaksanaan ujiannya, mempersiapkan itu yang kami pikirkan Bapak Ibu, yang kami rencanakan. Tentu apakah rencana itu bisa kami wujud nyatakan sangat tergantung pada 2 hal. Yang pertama perkembangan situasi Kota Semarang sendiri, dan yang kedua juga perkembangan dari kemandirian dan tanggung jawab dari si anak ini. Supaya tadi, yang penting memang catatan dari SKB 4 kementerian itu kan yang diutamakan adalah soal keselamatan anak, keselamatan para guru, keselamatan karyawan, dan keselamatan secara umum. Ini menjadi fokus utamanya, maka kami tetap berfokus pada itu, maka kami mencoba mempersiapkan itu pelan-pelan. Mari Bapak Ibu, kita perjuangkan bersama, kita dampingi putra-putri kita, sehingga nanti impian itu bisa kita wujud nyatakan secara intensif, anak-anak kita persiapkan untuk dapat mengikuti ujian dengan baik. Saya kira ini Bu Lina yang untuk catatan tugas 12 memang lalu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perjuangkan bersama. Karena memang mereka di awal semester genap itu sudah mempersiapkan untuk ujian, maka memang kita berusaha di semester ganjil itu memang dari program SMA SEDES itu untuk kelas 12 pasti di semester ganjil itu mereka sudah harus selesai ya Pak ya. Baik begitu Bapak Ibu, semoga pandemi ini boleh cepat selesai dan kita bisa untuk mempersiapkan anak-anak dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, karena waktu sudah melebihi, sudah menunjukkan pukul 11:35, maka dengan terpaksa dan mohon maaf untuk forum komunikasi ini terpaksa kami tutup, tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa materi forum komunikasi ini akan kami sampaikan di WA siaran, web sekolah, atau di WA grup masing-masing kelas, dan juga forum ini juga kami akan unggah lagi di akun YouTube SMA SEDES Sapiensi. Terima kasih untuk kebersamaan kita Bapak Ibu, dan tadi kita sudah buka dengan doa, maka sekarang kita akan tutup dengan doa untuk sungguh mengucapkan terima kasih bahwa forum ini boleh terlaksana. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih Bapa, kami ucapkan kembali kepadamu syukur yang sungguh berlimpah-limpah Kau berikan pada kami ini segalanya, sehingga kami boleh mengadakan forum komunikasi ini dan berjalan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kepadamu kami selalu mohon untuk selalu penyertaan-Mu di dalam kami melangkah, di dalam kami melakukan untuk mendampingi putra-putri kami, baik kami guru maupun orang tua, sehingga kami boleh mendampingi mereka menjadi insan-insan yang sungguh seperti yang Engkau harapkan. Engkau telah mempercayakan mereka kepada kami Bapa, maka kami pun ingin mempersembahkan mereka kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tentu semua ini adalah dengan rahmat yang Engkau selalu akan berikan pada kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas semua ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Santa Maria Sede Sapiense, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Suster, terima kasih untuk semuanya kebersamaan kita ini, dan akhir kata kami semua yang sekarang tinggal berlima, mohon maaf Bapak Ibu karena memang kami banyak sekali acara pada saat ini. Begitu kami akan mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu, dan tentu kami selalu mengharap kerjasama dengan Bapak Ibu semua di dalam menamai putra putri kita. Terima kasih dan selamat siang.